Aku tidak mau kembali ke Rusia. Aku ingin tinggal di Indonesia. Hanya butuh 3 menit setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sota. Mengapa putri-putri dari 1% kelas atas Rusia, yang seharusnya terbiasa dengan kemewahan dunia, tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan menolak untuk kembali ke rumah saat menghubungi orang tua mereka? Inilah kebenaran di balik sebuah perjalanan sekolah yang kini telah berkembang menjadi kegemparan besar hingga memobilisasi Kementerian Pendidikan di Moskow yang merebut hati mereka, yang tak tergoyahkan bahkan saat melihat Paris atau London bukanlah tempat wisata yang gemerlap atau teknologi terbaru. Itu adalah keajaiban sehari-hari yang kita, orang Indonesia, anggap remeh dan lupakan. Ini adalah kisah mengejutkan tentang bagaimana hanya 48 jam tinggal telah mengubah pandangan hidup mereka, bahkan masa depan negara mereka. Silakan tonton sampai akhir dengan secangkir kopi hangat. Murid-murid putri elit Rusia tiba di Jakarta untuk perjalanan sekolah, terkejut dalam 3 menit di Sweta dan menolak pulang. Saat ini, Kementerian Pendidikan di Moskow sedang menghadapi kekacauan besar. Menurut data dari Badan Pariwisata Indonesia, Baparnas, tahun lalu lebih dari 300.000 warga Rusia mengunjungi Indonesia, meningkat 75% dari tahun sebelumnya. Popularitas Indonesia, khususnya di kalangan pemuda Rusia, sangat tinggi, dan sekolah-sekolah internasional yang memilih Jakarta sebagai tujuan perjalanan sekolah mereka semakin banyak. Di antara sekolah-sekolah tersebut, ada Sekolah Internasional Premium Moskow yang dikenal sebagai sekolah elit, tempat hanya anak-anak dari 1% kelas atas yang bisa bersekolah. Perjalanan khusus 10 siswi putri sekolah ini menjadi viral di media sosial. Aku ingin tinggal di Indonesia. Aku tidak mau kembali ke Rusia. Salah satu siswa, hanya 3 menit setelah tiba di Bandara Soweto, dilaporkan menelepon orang tuanya dan meminta agar dicari informasi tentang beasiswa di Indonesia. Siswa lain bahkan ingin menghilang pada hari terakhir kepulangan karena terlalu mencintai Indonesia. Penampakan Indonesia seperti apa yang disaksikan oleh para siswi kelas atas ini? Aku bernama Sofia, 18 tahun, dan bersekolah di Sekolah Internasional Premium Moskow. Sekolah kami adalah salah satu yang paling bergengsi di Rusia. Sebagian besar siswa adalah anak-anak dari diplomat, eksekutif perusahaan besar, dokter, dan pengacara. Ayahku adalah seorang eksekutif di perusahaan energi, dan ibuku adalah seorang pengacara internasional. Karena itu, sejak kecil, aku telah mengunjungi berbagai negara di Eropa, Paris, London, Roma, Berlin kemanapun aku pergi, semuanya terasa hampir sama. Bangunan tua, harga mahal, dan orang-orang yang tidak ramah. Namun, ada satu tempat yang benar-benar menarik perhatianku, Indonesia. Jujur saja, aku benar-benar terobsesi dengan K-pop dan J-pop yang ternyata sangat populer di Indonesia dan juga dengan keramahan orang-orang Indonesia yang kulihat di video. Diam-diam, aku menonton video idola Indonesia dengan earphone. Aku juga menonton drama Indonesia dengan subtitle dan perlahan-lahan belajar bahasa Indonesia. Namun, orang tuaku memiliki pandangan berbeda. Indonesia? Sofia, kamu tahu di mana itu? Ayahku hanya menganggap Indonesia sebagai negara kepulauan kecil di Asia Tenggara. Ibuku juga sama. Bukankah lebih baik kamu melihat lebih banyak Eropa atau Amerika? Meskipun demikian, aku tidak menyerah. Ketika sekolah mengadakan voting untuk tujuan perjalanan sekolah, tentu saja aku memilih Indonesia. Mengejutkan, lebih dari setengah temanku memilih Indonesia. Aku menyadari betapa dalam popularitas budaya Asia Tenggara telah meresap di kalangan pemuda Rusia. Akhirnya, sekolah memutuskan Indonesia sebagai tujuan perjalanan sekolah. Malam sebelum keberangkatan, aku sangat gembira sehingga tidak bisa tidur. Aku tidak percaya bahwa aku akhirnya akan pergi ke Indonesia, namun, pada saat yang sama, aku sedikit khawatir. Bagaimana jika Indonesia yang sebenarnya berbeda dengan yang kubayangkan? Bagaimana jika aku kecewa? Pikiran-pikiran seperti itu berkecamuk di kepalaku. Di dalam mobil menuju bandara, ibuku berkata, "Jangan terlalu berharap, itu negara kecil, tidak sebesar Eropa." Aku mengangguk, tetapi dalam hati aku ingin membantah. Mama tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Di bandara, aku bertemu teman-temanku. Semua orang bersemangat. Guru pendamping kami adalah Ibu Elena Petrovna, seorang guru yang dihormati dengan 30 tahun pengalaman. Beliau tegas, tetapi sangat peduli pada kami. Sebelum keberangkatan,
Beliau mengumpulkan kami dan berkata, "Semua, jaga sopan santun dan patuhi aturan. Kita mewakili Rusia." Kami mengangguk. Kami naik pesawat dan melihat keluar jendela, langit Moskow yang kelabu perlahan menjauh. Setelah 9 jam penerbangan, kami akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, saat itu pukul 11.20 malam. Begitu pintu pesawat terbuka, jantungku berdebar kencang. Akhirnya, aku menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Saat melewati gerbang dan memasuki terminal, mulutku terbuka tanpa sadar. "Ibu, apakah ini benar-benar bandara? Rasanya seperti hotel." Meskipun sudah larut malam, bandara itu terang benderang seperti siang hari. Lantainya dipoles mengkilap seperti cermin. Benar-benar berbeda dengan bandara Moskow. Di Moskow, sebagian besar toko tutup setelah jam 10 malam. Pembersihan baru dimulai keesokan paginya. Lantainya selalu kotor dan stafnya seringkali tidak ramah. Namun, di sini berbeda. Di setiap counter informasi, staf menunggu dengan senyuman. Aku melihat petugas kebersihan menundukkan kepala dan menyapa penumpang yang lewat. Apakah ini nyata? Aku tidak percaya. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah kulihat di Rusia. Salah satu temanku menarik lenganku dan berbisik, "Sofia, ini benar-benar luar biasa. Begitu bersih dan ramai meskipun sudah malam." Aku mengangguk setuju. Ketika kami mengantre untuk pemeriksaan imigrasi, aku terkejut lagi. Meskipun kami adalah rombongan pelajar asing yang tidak terduga, petugas sama sekali tidak panik. Sebaliknya, staf penerjemah yang bisa berbahasa Rusia segera ditempatkan. "Selamat malam, selamat datang, para siswa." Bahasa Rusianya sempurna. Aku dan teman-teman saling pandang karena terkejut. Staf penerjemah mempertimbangkan usia kami, menjelaskan semua prosedur dengan perlahan dan hati-hati. Mulai dari cara mengisi kartu kedatangan, tempat mengambil bagasi, hingga jadwal keesokan harinya. Jika ada hal yang tidak nyaman atau ada yang ingin ditanyakan, silakan beritahu kami kapan saja. Aku berpikir, kapan terakhir kali aku menerima perhatian sekecil ini? Di bandara-bandara Eropa, aku sering diabaikan atau didiskriminasi karena aku orang asing. Aku berdiri di depan sistem pemeriksaan imigrasi otomatis. Itu adalah mesin yang baru kulihat dan aku bingung cara menggunakannya. Seketika, seorang petugas mendekat dan memanduku dengan ramah. "Silakan letakkan paspor Anda di sini dan lihat layar ini. Ada dukungan bahasa Rusia juga?" Aku melihat layar dan ternyata memang ada dukungan 12 bahasa, termasuk bahasa Rusia. Desainnya intuitif dan mudah diikuti. Giliranku selesai, dan ketika aku berbalik, semua temanku juga menggunakan mesin itu dengan ekspresi ingin tahu. Kami pindah ke pengambilan bagasi. Papan pengumuman elektronik raksasa menunjukkan lokasi bagasi secara real-time. Di Moskow, seringkali butuh 1 jam hanya untuk mencari bagasi. Kemana perginya tidak jelas, dan tidak ada petugas yang bisa ditanya. Namun, di sini, semua sistem bekerja dengan akurat dan cepat. Tidak sampai 10 menit, koperku sudah keluar. Saat menunggu bagasi, aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada ayah. "Ayah, tolong cari informasi tentang universitas di Indonesia. Di sini benar-benar luar biasa. Baru 3 menit tiba, tapi aku sudah jatuh cinta." Setelah mengirim pesan, aku baru sadar apa yang baru saja kutulis. Informasi Universitas Indonesia, pikiran itu muncul tanpa kusadari, bahkan sebelum keluar dari bandara. Namun, aku sudah merasakannya. Negara ini benar-benar berbeda dari apa yang kubayangkan. Jauh lebih maju, jauh lebih halus, dan jauh lebih ramah. Ibu Elena mengumpulkan kami. "Baik, sekarang kita akan pindah ke hotel. Semua sudah membawa bagasi." Kami mengangguk dan mengikuti beliau. Saat keluar dari bandara, aku terus melihat sekeliling. Kafe, minimarket, tempat penukaran uang, bahkan apotek 24 jam, semuanya bersih, terang, dan tertata rapi. Keluar dari bandara, udara malam yang sejuk menyentuh wajahku. Kami menuju tempat bus shuttle mewah. Bus tiba, kami memuat barang, dan naik. Interior bus juga bersih dan tempat duduknya nyaman. Sopir menoleh ke belakang dan berkata dalam bahasa Inggris, "Selamat datang di Indonesia. Kita akan tiba di Jakarta sekitar 1 jam lagi. Silakan pasang sabuk pengaman Anda." Beliau peduli karena tahu kami adalah penumpang asing.
Aku memasang sabuk pengaman dan melihat keluar jendela. Bus mulai berjalan, dan Bandara Soeta perlahan menjauh. Kemudian, terbentang jalan tol menuju Jakarta. Meskipun malam hari, jalanan terang benderang, dan mobil-mobil bergerak dengan tertib. Jalanan malam di Moskow gelap dan berbahaya, tetapi di sini benar-benar berbeda. Salah satu temanku menunjuk keluar jendela dan berteriak, "Lihat itu, lampu minimarket menyala." Semua orang melihat keluar jendela. Benar, setiap minimarket terang benderang, dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Padahal sudah tengah malam. Di Moskow, sebagian besar toko tutup pada jam 10 malam. Semua temanku mengangguk mendengar ucapan itu. Saat itu, kami menyaksikan pemandangan yang lebih mengejutkan. Kami melihat wanita muda berjalan sendirian. Pada jam 1 pagi lebih, wanita-wanita berjalan dengan santai sambil mendengarkan earphone. Mereka sama sekali tidak terlihat takut. Aku tidak bisa menutup mulut. Itu adalah pemandangan yang sama sekali tidak bisa dibayangkan di Rusia. Di Moskow, keluar rumah sendirian setelah jam 10 malam dianggap tabu bagi wanita karena terlalu berbahaya. Perampokan, kekerasan, penculikan itu adalah berita yang terus-menerus muncul. Oleh karena itu, aku juga tidak pernah keluar sendirian pada malam hari, selalu bersama ayah atau sopir. Tapi di sini, di Indonesia, berbeda. Bahkan hampir jam 2 pagi, wanita-wanita berjalan dengan nyaman sendirian, bahkan sambil melihat ponsel. "Ibu, apakah wanita-wanita itu tidak dalam bahaya?" Aku bertanya kepada Ibu Elena. Beliau juga terlihat terkejut melihat keluar jendela, lalu bertanya kepada sopir bus dalam bahasa Inggris, apakah aman bagi wanita untuk berjalan sendirian di malam hari di sini. Sopir itu tertawa dan menjawab, "Tentu saja, Indonesia sangat aman, bahkan di malam hari, para wanita juga bisa berjalan dengan tenang." Saat mendengar kata-kata itu, hatiku terasa hangat. Ada negara di mana hal ini mungkin terjadi. Teman-temanku juga saling pandang dengan ekspresi terkejut. Aku berpikir, inilah wujud negara maju yang sebenarnya, bukan gedung-gedung mewah atau toko-toko branded mahal, tetapi negara di mana warganya dapat berjalan dengan aman di malam hari. Itulah negara maju yang sesungguhnya. Bus terus menuju Jakarta. Saat mendekati pusat kota, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Gedung-gedung tinggi berlapis kaca menjulang di latar belakang langit malam. Setiap bangunan memiliki penerangan yang mewah, dan beberapa bahkan menampilkan video bergerak dengan LED. "Wow, ini benar-benar seperti masa depan," kata salah satu temanku dengan kagum. Memang benar. Rasanya benar-benar berbeda dari kota-kota tua di Eropa. Paris dan London indah dengan bangunan bersejarahnya, tetapi terasa agak tua dan usang. Namun, Jakarta berbeda. Modern, canggih, dan penuh energi. Saat melintasi jembatan besar, aku hampir menahan napas. Pemandangan malam dari atas jembatan itu terlalu indah. Deretan gedung di kedua sisi sungai, penerangan di jembatan, dan pantulan cahaya di permukaan air semuanya menciptakan harmoni yang sempurna. "Sofia, ambil foto." Temanku menyentuh bahuku. Aku buru-buru mengambil ponsel dan memotret keluar jendela. Namun, foto tidak bisa menangkap semua keindahan ini. Itu adalah keharuan yang hanya bisa dirasakan dengan mata telanjang. Pukul 2.30 pagi, kami akhirnya tiba di hotel. Kami turun dari bus dan melihat sekeliling. Anehnya, lingkungan hotel masih terlihat hidup. Restoran dan minimarket 24 jam terlihat menonjol, dan ada pelanggan di dalamnya. Orang-orang masih berjalan di jalanan. Di Moskow, jam segini adalah malam yang sunyi, di mana semuanya sudah tertidur, tapi Jakarta berbeda. Kota ini tidak tidur. Kami masuk ke lobi hotel. Interior yang bersih dan modern menarik perhatianku. Saat check-in, staf front desk menyadari kelompok usia kami dan memberi kami kamar di lantai yang sunyi. "Karena Anda adalah rombongan pelajar, kami menempatkan Anda di lantai yang sunyi. Selamat beristirahat." Meskipun tidak berbahasa Rusia, mereka berbicara bahasa Inggris dengan perlahan, sehingga kami bisa mengerti. Mereka juga memberitahu kami detail tentang waktu sarapan keesokan harinya dan fasilitas di sekitar hotel. "Jika ada yang Anda butuhkan, silakan hubungi front desk kapan saja. Kami melayani 24 jam. Yang paling mengharukan adalah ucapan selamat datang yang tulus. Selamat datang di Indonesia.
Semoga Anda menikmati waktu Anda. Kata-kata yang diberikan dengan senyuman itu menghangatkan hatiku. Di dalam lift menuju kamar, salah satu temanku berkata, "Sofia, Indonesia benar-benar berbeda dari yang kita bayangkan." Aku mengangguk. Ya, jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Padahal baru dari bandara ke hotel, rasanya seperti mengalami dunia yang benar-benar berbeda dari Rusia. Teman-teman lain juga setuju. Benar, aku juga berpikir begitu. Aku tidak percaya ini sangat aman, bersih, dan orang-orangnya sangat ramah. Bahkan di malam hari, kami tiba di kamar, membuka pintu, terbentang ruang yang bersih dan nyaman, tempat tidurnya empuk, dan toiletnya mengkilap. Aku membuka jendela dan melihat keluar. Meskipun hampir jam 3 pagi, jalanan masih penuh dengan cahaya. Minimarket, warung makan, kafe semuanya menyala. Dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Kota ini tidak tidur. Saat itu, aku menyadari mengapa Indonesia bisa berkembang begitu cepat. Orang-orang di negara ini tampak bekerja, belajar, dan berusaha tanpa lelah. Namun, pada saat yang sama, mereka terlihat bahagia. Mereka tampak bergerak atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa. Aku berbaring di tempat tidur, tetapi rasa kantuk tidak datang. Terlalu banyak pikiran yang berkecamuk di kepalaku. Kesan pertama di bandara, jalanan malam yang aman, kota yang hidup. Hanya dalam beberapa jam, dunia yang kukenal benar-benar terbalik. Hal-hal yang kuanggap biasa di Rusia ternyata tidak biasa sama sekali. Wanita tidak bisa berjalan sendirian di malam hari, semua toko tutup larut malam, bandara gelap dan kotor, staf tidak ramah dan tidak membantu. Aku pikir itu semua wajar. Aku pikir dunia memang seperti itu. Namun, ketika aku datang ke Indonesia, aku menyadari dunia bisa berubah. Kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih ramah. Dan itu bukanlah hal yang istimewa, tetapi hasil dari kesadaran warga dan sistem yang tertata. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Mama. Mama, Indonesia benar-benar luar biasa. Jauh berbeda dari yang Mama pikirkan. Aku akan menghubungimu lagi besok setelah melihat lebih banyak hal. Aku mencintai Mama. Aku meletakkan ponsel setelah mengirim pesan. Aku melihat keluar jendela sekali lagi. Malam Jakarta masih terang dan hidup. Sambil menatap cahaya itu, aku berpikir, berapa banyak lagi yang akan kulihat selama beberapa hari ke depan? Kejutan apa lagi yang akan diberikan Indonesia padaku? Dadaku dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Tidak, lebih tepatnya, aku tidak mau. Karena aku ingin terus merasakan momen ini, perasaan ini, kegembiraan ini, sambil menatap cahaya di luar jendela, aku bersumpah dalam hati. Aku akan mengukir semua tentang Indonesia dalam perjalanan ini. Dan suatu hari, aku akan kembali ke sini. Mungkin aku akan tinggal lebih lama, mungkin untuk belajar, bekerja, atau benar-benar tinggal di sini. Aku punya firasat seperti itu. Begitulah malam pertamaku di Indonesia berlalu. Baru pada pukul 4 pagi aku bisa tidur. Namun, bahkan dalam mimpiku, aku berjalan di jalanan malam Jakarta. Sendirian, aman, dan bebas pengalaman yang tidak akan pernah bisa kulakukan di Rusia. Bahkan dalam mimpi pun aku melakukannya. Pukul 6 pagi, aku bangun karena belum terbiasa dengan perbedaan waktu, melihat jam di samping tempat tidur, tepat pukul 6.05. Itu sekitar pukul 12 malam waktu Moskow. Tubuhku lelah, tetapi hatiku anehnya gembira. Aku mendengar bisikan dari koridor. Membuka pintu, aku melihat 6 temanku yang juga tidak bisa tidur berkumpul di koridor. Sofia, kamu juga tidak bisa tidur? Ya, karena jet lag. Omong-omong, kenapa kalian keluar? Aku lapar dan ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Apakah ada toko yang buka jam segini? Semua orang menggeleng. Di Moskow, sangat sulit menemukan restoran yang buka sebelum jam 8 pagi. Kami mengetuk kamar Ibu Elena dengan hati-hati. Beliau ternyata sudah bangun. Ibu, kami lapar. Apakah ada tempat makan? Ibu Elena juga terlihat bingung, tetapi beliau menelepon front desk. Setelah beberapa saat, ekspresi Ibu Elena cerah. Kabar baik, semuanya. Ada warung makan 24 jam tepat di sebelah hotel. 24 jam? Kami semua terkejut.
Makan pada jam 6 pagi itu adalah hal yang tak terbayangkan di Rusia. Kami buru-buru mengganti pakaian dan keluar. Saat keluar dari hotel, kami terkejut lagi. Meskipun baru pukul 6.30 pagi, jalanan sudah ramai dengan orang-orang. Para pekerja kantor berjas berjalan cepat menuju tempat kerja, warga berolahraga berlari, dan orang-orang keluar dari minimarket. Sementara pagi di Moskow adalah keheningan, Jakarta tampaknya sudah memulai harinya. Warung itu benar-benar tepat di sebelah hotel. Membuka pintu, udara hangat disertai aroma lezat menyambut hidung kami. Ada lebih banyak pelanggan dari yang kami kira. Pria parubaya duduk sendirian membaca koran sambil makan. Wanita muda bekerja di laptop. Karyawan yang terlihat lelah seolah baru menyelesaikan shift malam. Semua orang dengan santai menikmati sarapan pagi. Begitu banyak orang makan pada jam 6 pagi. Mataku terbelalak saat melihat menu. Nasi uduk 15.000, sate ayam Rp25.000, soto ayam Rp20.000. Itu adalah harga yang luar biasa murah jika dikonversi ke mata uang Rusia. Nasi uduk 15.000 setara dengan sekitar 100 rubel Rusia. Untuk mendapatkan makanan seperti ini di Moskow, kami membutuhkan setidaknya 400 rubel. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata gaji bulanan di Moskow, aku menyadari betapa terjangkaunya harga di Indonesia. Pelayan bapak-bapak itu tidak terlihat aneh sama sekali saat melihat kami. Ibu Elena berbicara dalam bahasa Inggris. Bapak itu menjawab dengan perlahan dalam bahasa Inggris sambil menunjukkan menu. Beliau menjelaskan makanan apa yang mudah dimakan dan mana yang populer di kalangan pelajar. Aku terharu dengan perhatian sekecil ini. Pelayan di restoran Rusia seringkali tidak ramah dan layanannya lambat. Kami memesan, dan yang mengejutkan, dalam 5 menit semua makanan sudah disajikan di meja. Nasi uduk, sate ayam, soto ayam makanan Indonesia yang baru kulihat. Salah satu temanku mengambil sate ayam dan berkata, "Ini sate," menggigitnya. Berbagai rasa menyebar di mulutku. "Enak," seruku tanpa sadar. Rasanya pas dan bumbunya kaya. Kami menghabiskannya dengan cepat. Soto ayamnya juga mengejutkan. Rasanya berbeda dengan mie instan yang kami makan di Rusia. Mie-nya kenyal dan kuahnya kental. Kami bertujuh makan dengan lahap. Saat membayar, kami terkejut lagi. Meskipun 7 orang makan sampai kenyang, total tagihannya hanya sekitar 180.000 itu. Setara dengan sekitar 100-200 rubel Rusia. Untuk makanan dengan tingkat yang sama di Moskow, kami membutuhkan setidaknya 4.000 rubel. Perbedaan hampir 3 kali lipat. Bapak itu menghitung kembalian dengan tepat dan berkata sambil tersenyum, "Suka makanannya?" Ibu Elena menjawab, "Ya, sangat enak. Terima kasih banyak." Bapak itu juga menyarankan menu lain. Lain kali datang lagi, coba nasi goreng atau ayam geprek juga. Saat keluar dari warung, teman-temanku terus mengagumi. Makanannya enak, harganya murah, layanannya bagus sempurna. Ya, dan luar biasa karena buka pada jam 6 pagi. Aku mengangguk sambil berpikir, aku tidak menyangka perbedaan antara Rusia dan Indonesia sebesar ini. Bukan hanya dalam skala ekonomi atau PDB, tetapi dalam kenyamanan sehari-hari dan kualitas hidup. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami singgah di minimarket. Masuk ke dalam minimarket, kejutan lain menanti. Meskipun masih pagi, minimarket itu bersih seperti department store dan penuh dengan barang. Yang lebih mengejutkan adalah hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di minimarket ternyata bisa dilakukan di sini. Bukan hanya membeli barang, tetapi juga mengirim paket, membayar tagihan utilitas, layanan perbankan, bahkan memesan tiket. Minimarket di Rusia hanya menjual bahan makanan sederhana, tetapi minimarket di Indonesia terasa seperti pusat kehidupan kecil. Teman-teman memilih camilan yang mereka sukai. Makanan penutup dan minuman edisi terbatas musiman sangat populer. Kami kagum lagi di kasir. Kecepatan penghitungannya sangat cepat. Begitu barcode dipindai, harga muncul, dan pembayaran selesai seketika dengan menempelkan kartu. Kasirnya ramah dan sama sekali tidak menunjukkan wajah tidak senang saat melihat kami, orang asing. Sebaliknya, mereka menyambut kami dalam bahasa Inggris. "Selamat datang di Indonesia, nikmati perjalanan Anda." Keluar dari minimarket, salah satu temanku berkata, "Indonesia ini negara 24 jam yang nyaman, ya, kapan saja, kita bisa menyelesaikan kebutuhan kita." Memang benar, dalam perjalanan kembali ke hotel,
Kami juga terkejut dengan kebersihan jalanan. Tidak ada sampah sama sekali, itu bersih. Petugas kebersihan sudah menyapu jalanan, staf kebersihan berseragam oranye membawa sapu dan penjepit sampah, membersihkan jalanan. Seluruh kota bergerak sempurna seperti satu organisme. Di Moskow, hanya tempat wisata yang bersih, dan gang-gang kecil sering kotor, tapi Jakarta berbeda. Bukan hanya sekitar hotel, tetapi gang-gang kecil pun bersih. Sesampainya di lobi hotel, siswa lain sudah bangun. Mereka bertanya kemana kami pergi sarapan. Ada tempat 24 jam, jawabku. Teman-teman yang lain iri dan meminta untuk diajak lain kali. Pukul 9 pagi, bersama semua siswa, kami memulai perjalanan Indonesia yang sesungguhnya. Tujuan pertama adalah taman kota di dekat pusat. Ibu Elena memilih tempat itu atas rekomendasi staf hotel, katanya, itu adalah tempat terbaik untuk melihat kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Kami memutuskan untuk naik MRT. Memasuki stasiun MRT, para siswa terkejut lagi. Interior stasiun terlalu bersih, lantainya mengkilap, dan dindingnya bersih tanpa goresan. Benar-benar berbeda dari stasiun bawah tanah Moskow yang gelap dan tua. Kami naik eskalator ke peron. Kami turun cukup dalam, tetapi fasilitasnya sempurna bahkan di bawah tanah yang dalam. Sistem ventilasinya bagus dan hampir tidak terasa seperti di bawah tanah. Sesampainya di peron, orang-orang menunggu dengan berbaris rapi. Mereka berbaris sesuai dengan tanda posisi naik yang digambar di lantai. Mereka berbaris, bisik temanku, di kereta bawah tanah Moskow, orang-orang saling berdesakan, mendorong, dan berebut. Kami kagum lagi melihat papan pengumuman elektronik, itu menunjukkan dengan tepat kereta berikutnya akan tiba dalam berapa menit dan detik. Tiba dalam 3 menit 20 detik, salah satu temanku melihat jam ponselnya dan memverifikasi, benar, kereta masuk tepat pada waktu itu. Tidak ada perbedaan bahkan 1 detik pun. Ketika kereta tiba, tindakan orang-orang bahkan lebih mengesankan. Ketika pintu terbuka, semua orang mundur ke dua sisi untuk memberi jalan bagi orang-orang yang keluar terlebih dahulu. Setelah semua orang keluar, mereka naik dengan tertib. Tidak ada dorongan atau perebutan. Interior MRT juga mengejutkan, sangat bersih. Tidak ada coretan di kursi, dan lantainya bersih. Pegangan tangan juga mengkilap, AC berfungsi dengan baik, sehingga sejuk, dan kebisingan minim, sehingga mudah untuk berbicara. Namun, yang paling mengejutkan adalah hal lain. Salah satu temanku melihat ponselnya dan berteriak, "Hei, internet terhubung bahkan di kereta bawah tanah." Semua orang mengeluarkan ponsel mereka. Benar, internet berkecepatan tinggi berfungsi dengan sempurna bahkan di kereta bawah tanah. Video diputar tanpa jeda, itu adalah hal yang tak terbayangkan di kereta bawah tanah Rusia. Teman-teman segera mulai mengirim foto dan video secara real-time ke keluarga dan teman-teman di Rusia. Aku juga mengirim foto ke Mama. Mama, internet tidak terputus bahkan di MRT. Keteraturan ini mengejutkan. Kami tiba di stasiun tujuan dan keluar ke permukaan. Pemandangan sungai yang terbentang di depan kami membuat kami semua berseru, "Wow!" Sungai yang luas dan taman di kedua sisinya, serta deretan gedung di kejauhan. Suasananya benar-benar berbeda dari Moskow. Terlihat jauh lebih terawat, bersih, dan hidup. Memasuki taman, pemandangan yang lebih mengejutkan terbentang. Banyak warga berolahraga, orang-orang berlari, bersepeda, bahkan melakukan tai chi. Meskipun ini pagi hari kerja, begitu banyak orang berolahraga dengan santai. Saat itu, aku menemukan sesuatu yang paling berkesan. Alat kesehatan publik yang dipasang di taman, pull-up bar, sit-up bench, alat peregangan berbagai alat olahraga dipasang, dan banyak warga menggunakannya. Terutama banyak orang tua. Aku melihat seorang kakek berpegangan pada pull-up bar dan melakukan pull-up. Kami terkejut melihat beliau melakukannya 7 kali berturut-turut. Membaca papan informasi, tertulis bahwa semua alat olahraga dapat digunakan secara gratis. Siapapun bisa menggunakannya secara bebas dan gratis, teriak teman-temanku terkejut. Di Rusia, jika ingin berolahraga, kami harus membayar dan pergi ke gym. Alat olahraga publik hampir tidak ada, dan kalaupun ada, sudah tua dan berbahaya untuk digunakan. Namun, Indonesia berbeda. Pemerintah daerah memasang alat olahraga publik di mana-mana demi kesehatan warga
dan itu gratis. Seorang nenek berolahraga peregangan dengan alat olahraga. Beliau tersenyum cerah. Aku memberanikan diri untuk berbicara padanya. Permisi, apakah nenek datang ke sini setiap hari? Nenek itu tidak terlalu mahir berbahasa Inggris, tetapi menjawab dengan isyarat bahwa beliau datang ke sini setiap hari untuk berolahraga demi kesehatan, dan beliau tersenyum sambil mengacungkan jempol. Saat melihat senyum cerah nenek itu, aku menyadari mengapa orang tua di Indonesia terlihat begitu sehat dan hidup. Karena negara menyediakan infrastruktur yang baik untuk orang tua, alat olahraga gratis, taman yang bersih, lingkungan yang aman. Tiba-tiba aku teringat nenekku. Nenekku meninggal tahun lalu. Beliau tinggal sendirian di apartemen kecil di Moskow, dan kesehatannya memburuk drastis setelah terpeleset di musim dingin. Biaya rumah sakit terlalu mahal, dan beliau bahkan tidak menerima perawatan yang layak. Beliau ingin keluar dan berolahraga di taman, tetapi taman di Rusia menjadi sepi dan berbahaya di musim dingin. Alangkah baiknya jika nenek bisa tinggal di negara seperti ini. Air mata menggenang di mataku. Nenekku bekerja keras sepanjang hidupnya, tetapi masa tuanya dihabiskan dalam kesendirian dan kesulitan. Namun, nenek-nenek di Indonesia berbeda. Mereka berolahraga gratis di taman yang bersih, menikmati masa tua dengan sehat. Inilah negara maju yang sesungguhnya, bukan hanya negara dengan ekonomi maju, tetapi negara yang peduli pada warganya, terutama yang lemah. Itulah negara maju yang sesungguhnya. Kami duduk di bangku taman untuk beristirahat sebentar. Melihat sekeliling, banyak juga keluarga. Ayah bersepeda dengan anak-anak, ibu berjalan-jalan mendorong kereta bayi. Itu adalah pemandangan sehari-hari yang damai. Yang sangat berkesan adalah orang-orang yang mengajak anjing mereka berjalan-jalan, semua memakai tali dan membawa kantong kotoran. Aku melihat seorang pria membersihkan kotoran anjingnya dengan tisu dan memasukkannya ke dalam kantong dengan hati-hati. Di Moskow, kotoran anjing sering dibiarkan begitu saja. Tapi Indonesia berbeda, semua orang bertanggung jawab dan menjaga kebersihan. Sekitar pukul 5 sore, kami meninggalkan taman. Ibu Elena memberitahu tujuan kami berikutnya. Sekarang kita akan pergi ke toko buku terkenal di pusat kota. Ada ruang khusus di sana. Toko buku. Teman-temanku terlihat sedikit kecewa. Mereka mengharapkan tempat perbelanjaan. Ibu Elena tersenyum. Kalian juga bisa berbelanja, tapi ada sesuatu yang ingin ibu tunjukkan terlebih dahulu. Kami menuju ke toko buku Gramedia yang terkenal di pusat kota. Memasuki gedung, mata para siswa terbelalak. Itu bukan hanya toko buku. Langit-langit tinggi, pencahayaan lembut, dan rak buku yang ditata secara artistik. Itu seperti ruang galeri seni. Ini toko buku, tanya salah satu temanku dengan ekspresi tidak percaya. Namun, yang ingin Ibu Elena tunjukkan kepada kami bukan hanya keindahan arsitektur. Baik, semua lihatlah sekeliling, kata Ibu Elena perlahan. Aku melihat sekeliling dan menyadari. Meskipun ini sore hari kerja, banyak warga yang membaca buku. Mereka duduk di kursi dan tenggelam dalam membaca dengan serius. Yang paling berkesan adalah pekerja kantor berjas. Seorang pria membuka buku ekonomi dan mencatat dengan tekun. Seorang wanita melihat buku belajar bahasa Inggris dan menghafal kosakata. Mereka tidak bekerja? Tanya salah satu temanku berbisik. Ibu Elena menjelaskan, mungkin mereka menggunakan waktu istirahat makan siang. Orang Indonesia sering menggunakan waktu istirahat mereka untuk pengembangan diri. Aku terkejut. Di Moskow, hal umum bagi pekerja kantoran untuk minum kopi di kafe atau merokok saat istirahat makan siang. Namun, pekerja kantoran di Indonesia membaca buku di toko buku saat istirahat makan siang. Mereka tampaknya menganggap belajar sangat penting, gumamku. Ibu Elena mengangguk. Ya, orang Indonesia tidak pernah berhenti belajar seumur hidup mereka. Itu salah satu alasan negara ini berkembang pesat. Aku mengamati sekeliling dengan lebih detail. Bukan hanya pekerja kantoran muda, tetapi juga orang tua. Seorang kakek membaca buku sejarah, dan seorang nenek melihat buku masak. Anak-anak muda yang terlihat seperti mahasiswa membuka laptop, mengerjakan tugas, atau belajar coding. Semua kelompok usia belajar dengan cara mereka sendiri. Di Rusia, konsep pendidikan seumur hidup tidak umum. Lulus kuliah dianggap akhir dari pembelajaran. Setelah masuk tempat kerja,
Mereka tidak belajar lagi. Tetapi Indonesia benar-benar berbeda. Semua kelompok usia terus belajar, berusaha untuk tumbuh dan berkembang. Aku berpikir, inilah wujud negara maju yang sesungguhnya. Aku berjalan ke sudut buku pelajaran bahasa Indonesia. Berbagai buku pelajaran bahasa Indonesia berjejer, dari tingkat dasar hingga mahir. Aku mengambil satu buku dan membukanya. Aksara-aksara itu terlihat sangat indah. Suatu hari, aku ingin berbicara bahasa ini dengan lancar. Tujuan yang kuat lahir di hatiku. Belajar bahasa Indonesia, belajar di Indonesia, bekerja, dan tinggal di sini. Aku ingin menjadi bagian dari negara ini. Teman-temanku juga melihat buku yang menarik minat mereka masing-masing. Teman yang melihat buku sejarah Indonesia, teman yang melihat buku pengantar budaya Indonesia, teman yang melihat buku masakan Indonesia. Semua ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Kami tinggal di toko buku selama sekitar 1 jam. Kami menghabiskan waktu dengan tenang membaca buku. Hatiku terasa anehnya damai. Perasaan yang tidak pernah kurasakan di Rusia. Keluar dari toko buku, Ibu Elena bertanya, "Bagaimana menurut kalian?" Salah satu temanku menjawab, "Ibu, aku merasa mengerti mengapa Indonesia maju, karena ada budaya belajar yang terus dilakukan oleh orang-orangnya." Teman lain berkata, "Ya, semangat untuk belajar tampaknya yang mengembangkan negara ini." Aku juga mengangguk. Ibu Elena tersenyum. "Ya, Indonesia bukanlah negara dengan banyak sumber daya, tapi mereka berinvestasi pada manusia, berinvestasi pada pendidikan, menciptakan budaya belajar seumur hidup. Itulah kekuatan negara ini." Kata-kata itu terukir dalam di hatiku. Rusia juga kaya sumber daya, tetapi kehidupan rakyatnya sulit. Investasi dalam pendidikan kurang, dan tidak ada budaya belajar seumur hidup. Tetapi Indonesia berbeda. Itu adalah negara yang membina rakyatnya. Selanjutnya, kami menuju Blok M, area anak muda. Ibu Elena ingin menunjukkan budaya anak muda Indonesia. Keluar dari stasiun, suasana yang hidup segera menyelimuti kami. Anak-anak muda dengan fashion unik, suara tawa, dan musik energi yang sama sekali berbeda dari Moskow. Hal pertama yang kami lihat di jalanan adalah pertunjukan jalanan. Sekelompok anak muda menari di pinggir jalan. 5 anak muda menampilkan tarian yang sempurna. Kami berhenti dan menonton pertunjukan mereka. Cara mereka menggerakkan tubuh sesuai irama musik benar-benar keren, terasa semangat yang membara. Setelah pertunjukan selesai, penonton bertepuk tangan meriah. Kami juga ikut bertepuk tangan. Beberapa orang memasukkan uang ke dalam topi yang mereka sediakan. Salah satu temanku kagum, level street performance-nya benar-benar tinggi. Berjalan sebentar, kami bertemu tim lain. Kali ini, sebuah band memainkan alat musik. Mereka memainkan musik rock dan benar-benar berbakat. Kami menggoyangkan tubuh kami mengikuti irama. Kami menyadari bahwa musik melampaui batas negara. Kami menuju ke tempat di mana ada pasar loak. Seniman muda menjual barang-barang buatan tangan, aksesori, kerajinan tangan, hingga pakaian. Kami berhenti di salah satu booth. Itu adalah anting-anting dengan desain modern yang menampilkan motif tradisional Indonesia, batik. Penjualnya adalah seorang wanita muda. Beliau menjelaskan dalam bahasa Inggris, "Ini aku buat sendiri. Aku menggabungkan tradisi Indonesia dan modernitas. Itu benar-benar indah." Salah satu temanku membelinya. "Ini akan menjadi souvenir yang bagus." Di booth lain, mereka menjual karya kaligrafi. Aksara-aksara indah yang ditulis dengan tinta hitam, kata-kata seperti cinta, kebahagiaan, mimpi, harapan. Kami semua kagum dengan keindahan kaligrafi. Aku meminta kepada seniman itu, "Bisakah Anda menulis namaku dalam bahasa Indonesia?" Seniman itu tertawa dan berkata, "Tentu saja. Namamu Sofia, kan?" Seniman itu mengambil kuas dan menulis Sofia dalam aksara Latin, dan di sampingnya menambahkan aksara harapan yang indah. Namaku yang ditulis dalam gaya Indonesia benar-benar cantik. Aku menyimpan karya itu dengan hati-hati. Suatu hari, ketika aku bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar, aku akan melihat karya ini dan mengingat hari ini. Kami berhenti di depan sebuah kafe. Interior yang unik menarik perhatian kami. Masuk ke dalam, banyak anak muda yang bekerja di laptop. Orang-orang yang melakukan pekerjaan desain, orang-orang yang menulis. Kafe bukan hanya ruang istirahat,
tetapi juga ruang kreasi dan pembelajaran. Aku berpikir, Indonesia adalah negara yang memberi kesempatan kepada anak-anak muda. Ruang, budaya, dan sistem semuanya dirancang agar anak-anak muda dapat menyebar mimpi mereka. Saat malam menjelang, jalanan menjadi lebih hidup, lampu neon menyala, dan suara musik menjadi lebih keras. Aku benar-benar jatuh cinta pada energi ini. Aku ingin tinggal di tempat seperti ini. Aku bersumpah dalam hati. Aku pasti akan kembali ke Indonesia. Aku akan datang sebagai pelajar dan menyebar mimpiku di kota yang penuh energi ini. Pagi hari terakhir tiba. Sore ini, kami harus pergi ke bandara. Itu adalah hari terakhirku di Indonesia. Hatiku terasa berat, waktu berlalu begitu cepat. Masih banyak hal yang ingin kulihat dan alami. Setelah sarapan, Ibu Elena berkata, "Kita akan pergi ke Sudirman untuk belanja terakhir, beli oleh-oleh untuk dibawa pulang." Sudirman, pusat perbelanjaan Indonesia. Kami berjalan kaki dari hotel ke Sudirman. Aku ingin berjalan di jalanan Jakarta untuk terakhir kalinya. Bersama teman-teman, kami berjalan perlahan, mengukir pemandangan sekeliling dalam ingatan kami. Sinar matahari pagi masuk di antara gedung-gedung, orang-orang berangkat kerja, pedagang membuka toko, petugas kebersihan pemandangan pagi Jakarta yang biasa, tetapi istimewa bagiku. Sesampainya di Jalan Sudirman, sudah ramai dengan orang-orang, department store, butik, toko souvenir. Orang-orang dari seluruh dunia mengunjungi Sudirman. Para siswi putri pertama-tama menuju toko kosmetik. Aku ikut bersama mereka. Kosmetik Indonesia terkenal dengan kualitasnya. Masuk ke toko, pramuniaga menyambut kami dengan senyuman. Teman-teman mulai mencoba ini dan itu. Pramuniaga dengan ramah menyarankan produk yang cocok untuk masing-masing dari kami. Seorang pramuniaga mendekatiku dan berkata, "Kulit Anda terlihat sedikit kering. Mau coba lini pelembab ini?" Lalu beliau mengoleskan produk di punggung tanganku dan menjelaskan cara menggunakannya. Sempurna untuk iklim yang dingin dan kering seperti Rusia. Mereka bahkan mempertimbangkan iklim negaraku. Aku terharu dengan perhatian sekecil ini. Aku membeli banyak produk. Saat makan siang, kami masuk ke sebuah restoran. Teman-teman ingin mencoba nasi campur. Masuk ke restoran, menu memiliki gambar dan deskripsi bahasa Inggris, sehingga mudah untuk memesan. Ketika nasi campur disajikan, semua orang kagum. Berbagai lauk, telur, dan sayuran ditata dengan indah di atas piring. Warnanya benar-benar indah, menggigitnya, rasanya benar-benar enak. Rasa rempah-rempah yang kaya menyebar di mulutku, rasanya sehat dan lezat. Setelah makan, kami mengunjungi sebuah masjid dekat sana. Itu adalah tempat yang tenang dan damai. Kami masuk ke halaman dan melihat sekeliling dengan tenang. Suasana damai terasa menyenangkan. Kami duduk di bangku di bawah pohon untuk beristirahat sebentar. Ibu Elena mengumpulkan kami. "Bagaimana perjalanan kalian selama beberapa hari ini?" Teman-teman menjawab satu persatu. "Sangat menyenangkan. Aku tidak tahu Indonesia adalah negara seindah ini. Aman, bersih, orang-orangnya ramah. Semuanya sempurna." Giliranku tiba. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ibu, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Aku hanya menyukai budaya populernya dan tidak tahu apa-apa tentang negaranya, tapi sekarang berbeda. Indonesia telah menjadi negara favoritku." Suaraku bergetar. Aku pasti ingin kembali. Aku ingin tinggal lebih lama. "Tidak, aku ingin tinggal di sini." Teman-teman lain juga mengangguk. Mereka semua merasakan hal yang sama. Ibu Elena tersenyum hangat. "Ya, Ibu juga senang kalian mendapatkan pengalaman sebaik ini. Indonesia memang negara yang memiliki banyak hal untuk dipelajari." Pukul 3 sore. Waktunya kembali ke hotel untuk mengemasi barang. Bus menuju bandara dijadwalkan berangkat pukul 4. Semua orang kembali ke kamar dan mulai membereskan barang. Aku duduk di tempat tidur, menatap tas belanja. Kosmetik, oleh-oleh, pakaian yang kubeli di Indonesia, setiap barang ini adalah kenangan berharga. Namun, hatiku terasa berat. Haruskah aku benar-benar pergi? Haruskah aku pulang setelah tinggal hanya sebentar? Aku melihat keluar jendela. Langit Jakarta terlihat. Langit biru, gedung-gedung tinggi, jalanan yang hidup. Aku ingin tinggal di sini. Pikiran itu memenuhi kepalaku. Tiba-tiba aku memutuskan,
Ada satu tempat lagi yang ingin kukunjungi untuk terakhir kalinya. Toko buku di dekat sini. Aku ingin membeli lebih banyak buku pelajaran bahasa Indonesia, dan aku butuh waktu. Waktu untuk menata pikiran. Aku mengambil buku catatan dan pena dari tas. Aku mulai menulis surat. Itu adalah surat untuk Ibu Elena. Ibu Elena yang terhormat, perjalanan ini mengubah hidupku. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai perjalanan sekolah yang menyenangkan. Tetapi waktu yang kuhabiskan di Indonesia mengajariku dunia seperti apa yang ingin kutempati. Jalanan malam yang aman, orang-orang yang ramah, budaya belajar seumur hidup, masyarakat yang menghormati anak muda, semua ini ada di Indonesia. Melihat Rusia yang sedang berperang, aku berpikir, jika negara kita berkembang dengan damai, rakyatnya pasti akan hidup bahagia seperti di Indonesia. Ibu, aku berencana untuk belajar di Indonesia. Aku akan meyakinkan orang tuaku. Aku ingin belajar, bekerja, dan tinggal di Indonesia. Dan suatu hari, aku ingin menjadi jembatan antara Rusia dan Indonesia. Saat ini, aku akan pergi ke toko buku untuk terakhir kalinya. Karena aku ingin membeli lebih banyak buku pelajaran bahasa Indonesia. Aku akan segera kembali, jangan khawatir. Salam, Sofia. Aku memasukkan surat itu ke dalam amplop dan meletakkannya di meja. Lalu, aku meninggalkan kamar dengan tenang. Di toko buku, aku memilih beberapa buku pelajaran bahasa Indonesia. Aku benar-benar ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Aku ingin berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Aku membayar dan keluar dari toko buku. Membawa tas berat, aku berjalan di jalanan. Saat itu, aku berhenti di depan sebuah kafe. Dari balik jendela, aku bisa melihat orang-orang minum kopi dan mengobrol. Itu adalah kehidupan sehari-hari yang damai. Aku menghela napas. Aku ingin menjalani hidup seperti ini. Hidup tanpa perang, tanpa rasa takut, hanya hidup biasa, bermimpi, dan hidup. Aku berdiri di sana sebentar, melihat ponselku, sudah pukul 3.30. Aku harus kembali sekarang, aku menuju hotel. Tetapi langkahku terasa berat. Begitu aku masuk ke lobi, aku merasakan suasana yang ribut. Ibu Elena sedang berbicara dengan staf front desk dengan tergesa-gesa. Teman-teman juga berkumpul di lobi. Semua terlihat khawatir. Sofia, Ibu Elena melihatku dan berlari ke arahku. Kamu dari mana saja? Kami semua khawatir. Suara Ibu Elena bercampur antara kelegaan dan kekhawatiran. Maaf, Ibu, aku ingin pergi ke toko buku. Aku ingin membeli lebih banyak buku pelajaran bahasa Indonesia. Aku menunjukkan buku yang kubeli dari tas. Ekspresi Ibu Elena melunak. Meskipun begitu, kamu seharusnya memberitahu. Tahukah kamu betapa terkejutnya kami saat kamu menghilang? Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya ingin melihat kota ini sedikit lebih lama untuk terakhir kalinya. Ibu Elena meletakkan tangan di bahuku. Ibu mengerti. Tapi kita benar-benar harus pergi sekarang. Bus akan segera berangkat. Ya, Ibu. Aku menyerahkan amplop surat yang kubawa dari kamar kepada beliau. Ini, aku tulis untuk Ibu. Tolong baca nanti. Ibu Elena mengangguk sambil menerima surat itu. Kami mengemasi barang dan naik bus. Di luar jendela, aku melihat hotel, Jalan Sudirman, Jakarta, bus berangkat, dan semuanya perlahan menjauh. Selamat tinggal, Jakarta. Aku mengucapkan selamat tinggal dalam hati, aku pasti akan kembali. Kali ini, untuk waktu yang lebih lama, kami tiba di Bandara Soekarno, tempat yang sama di mana kami menginjakkan kaki pertama kali beberapa hari yang lalu. Namun, hatiku telah berubah total. Kami naik pesawat. Aku duduk di kursi dan melihat keluar jendela. Tanah Indonesia perlahan mengecil, air mata mengalir, aku sangat tidak ingin berpisah. Namun, pada saat yang sama, aku bersumpah. Aku pasti akan kembali. Kali ini, sebagai pelajar, keesokan paginya, kami tiba di Bandara Moskow. Langit kelabu Rusia menyambut kami. Itu sangat berbeda dari langit biru Jakarta. Keluar dari bandara, orang tua sudah menunggu. Mama melihatku dan berlari ke arahku. Sofia, selamat datang kembali. Ya, Mama. Aku memeluk Mama. Namun, rasanya aneh. Moskow terasa asing. Padahal ini adalah rumahku beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang terasa canggung.
Teman-temanku juga mulai menceritakan tentang Indonesia kepada orang tua mereka. Mama, Indonesia benar-benar luar biasa. Ayah, wanita bisa berjalan sendirian di malam hari di sana. Ada minimarket 24 jam dan MRT-nya sangat bersih. Ekspresi orang tua berubah menjadi terkejut. Mamaku juga menatapku lekat-lekat. Sofia, apakah Indonesia sebaik itu? Ya, Mama. Jauh lebih baik dari yang Mama bayangkan. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, aku melihat keluar jendela. Jalanan Moskow terlihat, bangunan tua, jalan kotor, orang-orang tanpa ekspresi. Mengapa gelap sekali? Mengapa kotor sekali? Mengapa orang-orang begitu datar? Aku membandingkannya dengan Indonesia. Sesampainya di rumah, aku membongkar barang. Aku mengeluarkan barang-barang yang kubeli di Indonesia satu persatu, kosmetik, oleh-oleh, buku pelajaran bahasa Indonesia. Mama masuk ke kamarku. Sofia, ini semua apa? Ini hadiah untuk Mama. Kosmetik Indonesia. Aku duduk di tempat tidur dan menatap Mama. Mama, aku ingin belajar di Indonesia. Tangan Mama terhenti. Apa? Kamu ingin kuliah di Indonesia? Mama duduk di sebelahku. Sofia, kamu hanya pergi beberapa hari. Negara yang kamu lihat dalam perjalanan berbeda dengan hidup di sana. Aku tahu. Tapi Mama, aku serius. Aku ingin membangun masa depanku di Indonesia. Malam itu, diadakan rapat keluarga. Aku duduk di depan ayah dan mama dan mengungkapkan perasaanku. Apa yang kulihat, kurasakan, dan kusadari di Indonesia. Masyarakat yang aman, sistem yang maju, budaya belajar, suasana yang menghormati anak muda. Ayah mendengarkan dengan ekspresi serius. Sofia, ayah tahu Indonesia adalah negara yang baik, tapi kamu orang Rusia, ini negaramu. Aku tahu, ayah, tapi melihat Indonesia, aku menyadari perdamaian bukan perang, kebebasan bukan penindasan yang membuat rakyat bahagia. Ayah merenung sebentar. Baiklah, mulai sekarang, belajarlah bahasa Indonesia dan mari kita bicara lagi 1 tahun kemudian. Jika perasaanmu tidak berubah saat itu, ayah akan membantumu. Air mata menggenang di mataku. Sungguh, ayah? Ya, sejak hari itu, aku mulai belajar bahasa Indonesia. Setiap hari 2 jam, aku menulis aksara dan menghafal kosakata. Kemudian, sesuatu yang besar terjadi di sekolah. Seminggu setelah perjalanan, teman-temanku mulai mengunggah foto dan video perjalanan Indonesia di media sosial. Aku juga membuat satu video. Wanita makan sendirian di restoran jam 2 pagi. Orang tua berolahraga di taman. Internet terhubung bahkan di MRT, jalanan yang bersih. Judulnya adalah Negara yang Mengubah Pandangan Hidupku dalam 48 Jam. Reaksinya eksplosif, 50.000 tayangan di hari pertama, 300.000 seminggu kemudian, ribuan komentar masuk. Aku tidak tahu Indonesia adalah negara semaju ini. Aku juga ingin pergi. Mengapa Rusia tidak bisa seperti ini? Minat terhadap Indonesia meledak di seluruh Rusia. Di pertemuan orang tua sekolah, Indonesia menjadi topik hangat. Putriku juga ingin kukirim ke Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia konon sangat bagus. Sekolah meminta Ibu Elena untuk memberikan kuliah khusus. Sebulan kemudian, kuliah diadakan di aula besar. Ibu Elena berbicara jujur tentang pengalaman mereka di Indonesia. Efisiensi sistem, tingkat kesadaran warga, keramahan terhadap orang asing, pendidikan, budaya, masyarakat yang aman. Satu perjalanan telah mengubah hidup anak-anak. Setelah kuliah, banyak siswa mendekati beliau. Aku salah satunya, Ibu. Aku mulai belajar bahasa Indonesia. Ibu Elena tersenyum. Ya, Sofia, Ibu sudah baca suratmu. Itu sangat mengharukan. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Sebuah dokumen tiba di sekolah. Itu adalah surat dari Kementerian Pendidikan Rusia. Ibu Elena mengumumkannya di depan seluruh siswa. Para siswa, ada berita yang luar biasa. Perjalanan sekolah kita ke Indonesia telah menarik perhatian Kementerian Pendidikan Rusia. Aula menjadi riuh. Kementerian Pendidikan telah meninjau video dan laporan perjalanan sekolah kita ke Indonesia dan memutuskan untuk secara resmi mencontoh sistem pendidikan dan infrastruktur kota Indonesia. Para siswa bertepuk tangan. Satu perjalanan sekolah telah mulai menggerakkan kebijakan negara.
Kami tidak pernah menyangka bahwa 48 jam kami akan menciptakan perubahan sebesar ini. Sejak itu, perubahan di sekolah dimulai. Pekan Budaya Indonesia diciptakan, mencoba makanan Indonesia, menonton film Indonesia, dan klub bahasa Indonesia didirikan. Tentu saja, aku bergabung dan terpilih sebagai ketua. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, orang tuaku memanggilku. Ayah meletakkan beberapa dokumen di depanku. Sofia, lihat ini. Itu adalah brosur panduan universitas di Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung. Ayah sudah mencari tahu. Kamu bisa mendaftar melalui jalur luar negeri. Cukup lulus ujian kemampuan bahasa Indonesia. Tanganku gemetar. Ayah berjanji setahun lalu, ayah akan membantuku jika perasaanku tidak berubah. Sofia, kamu belajar bahasa Indonesia setiap hari, tidak pernah libur. Ayah melihatnya. Air mata mengalir. Terima kasih, ayah. Mama juga memegang tanganku. Sofia, mama juga menonton videomu tentang nenek-nenek yang berolahraga di taman. Suara mama bergetar. Alangkah baiknya jika nenek juga bisa hidup lebih lama dan lebih sehat di negara seperti itu. Mama juga menyadari bahwa Indonesia bukan hanya negara maju, tetapi negara yang peduli pada manusia. Mama, aku pasti akan sukses di Indonesia. Dan suatu hari, aku akan mengundang Mama dan Ayah ke sana. Beberapa bulan kemudian, aku memberikan pidato di acara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rusia. Saya Sofia. Beberapa bulan lalu, saya menghabiskan 48 jam di Indonesia. 48 jam itu benar-benar mengubah hidup saya. Penonton mendengarkan dengan penuh perhatian. Di Indonesia, saya melihat masyarakat yang aman, budaya peduli, warga yang belajar seumur hidup, dan saya menyadari inilah wujud negara maju yang sesungguhnya. Tepuk tangan meriah. Saat ini, Rusia berada dalam situasi sulit, tapi saya menemukan harapan dengan melihat Indonesia, harapan bahwa jika kita berkembang dengan damai, kita juga bisa menciptakan negara di mana rakyatnya bahagia. Duta Besar Indonesia mendekatiku. Nona Sofia, pidato yang mengharukan. Terima kasih telah mencintai Indonesia sebesar ini. Sayalah yang harus berterima kasih. Indonesia telah memberi saya kehidupan baru. Malam itu, aku pulang ke rumah dan melihat keluar jendela. Langit malam Moskow terlihat. Namun, hatiku sudah ada di Jakarta. Dalam beberapa bulan, aku akan naik pesawat ke Indonesia. Kali ini, bukan perjalanan sekolah, tetapi sebagai pelajar. Untuk membangun masa depanku. Bagaimana menurut kalian? Kisah 48 jam yang dialami siswi-siswi elit Rusia di Indonesia, yang mereka lihat bukanlah tempat wisata yang gemerlap. Jalanan malam yang aman, warga yang ramah, budaya belajar seumur hidup, masyarakat yang menghormati anak muda itulah kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita anggap biasa, bagi seseorang adalah dunia mimpi. Inilah kekuatan sejati Indonesia. Bukan skala ekonomi atau kekuatan militer, tetapi kesadaran dan kepedulian warga, serta kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Itulah alasan sebenarnya mengapa orang di seluruh dunia mencintai Indonesia.